Pada tanggal 1 bulan ini, sebuah rudal Iran menghantam sebuah bunker perlindungan bom di area pemukiman di Israel, tengah meninggalkan kawah yang dalam dan merenggut nyawa sedikitnya 9 orang. Ilham Manca tidak tahu apakah ketiga keponakannya masih hidup atau tidak setelah rudal Iran menghantam sebuah bunker perlindungan di kota Beit Shemesh, Israel Tengah. Bangunan di atas bunker itu hancur, berkeping-keping bongkahan beton besar terlempar dan menghancurkan mobil yang diparkir 50 meter jauhnya. Rudal itu jatuh tepat di pusat perlindungan komunitas yang sedang membuka pintunya untuk warga yang mencari perlindungan, menewaskan sedikitnya 9 orang, melukai 46 lainnya, dan 11 orang dinyatakan hilang. Nyonya Manca, 65 tahun, berkata dengan suara bergetar, "3 cucu dari kakak laki-laki saya ada di dalam bunker itu, tetapi mereka belum ditemukan. Ini hari yang sangat mengerikan." Rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari bunker. Perlindungan jendela-jendelanya pecah, satu sudut langit-langitnya runtuh, dan jeruk di kebunnya terlempar dari pohon akibat tekanan dari ledakan. Nyonya Tunhan sangat beruntung karena kali ini ia tidak lari ke bunker ketika mendengar sirene berbunyi seperti biasanya. Hari itu karena terlalu lelah ia memutuskan untuk turun ke bunker perlindungan di rumahnya. Bunker ini tidak memenuhi standar dan pintunya terlempar akibat ledakan pada tengah hari tanggal 1 bulan ini. Seperti Manca, sebagian besar penduduk di lingkungan itu saling mengenal dan memiliki kerabat di dalam bunker perlindungan umum. Livy, seorang kontraktor berusia 52 tahun, mengatakan, Beit Shemesh adalah kota kecil sehingga semua orang saling kenal. Adik perempuannya telah membawa ibu mereka yang berusia 88 tahun keluar dari apartemen yang baru saja ia renovasi minggu lalu hanya 2 jam sebelum serangan terjadi. Meskipun tidak terlalu dekat dengan lokasi jatuhnya rudal, apartemen itu tetap mengalami kerusakan pada jendela dan atapnya. Berduka atas kehilangan komunitasnya, ia berkata, "Di sini hanya kerusakan materi yang bisa diperbaiki, sedangkan di sana uang tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia." Sistem pertahanan udara Israel telah menembak jatuh banyak rudal yang diluncurkan dari Iran. Namun kerusakan yang baru saja terjadi adalah pengingat bahwa sistem pencegat secanggih apapun tidak dapat menjamin keamanan mutlak bagi warga sipil. Perang dimulai pada 28 bulan ini ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Iran kemudian bersumpah akan membalas dan meningkatkan eskalasi konflik dengan serangkaian peluncuran rudal ke Israel, negara-negara Teluk, dan pangkalan militer AS di kawasan itu. Ricky Ben David, seorang perawat berusia 56 tahun, pada awalnya sangat khawatir tentang cucu-cucunya yang tinggal di lantai bawah. Ia berkata, "Saya tidak khawatir tentang diri saya sendiri, saya hanya khawatir tentang keluarga saya." Mengacu pada para korban serangan itu, Ben David mengungkapkan, "Saya kenal orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang kami kenal, tetangga itu seperti keluarga. Ini benar-benar hari yang buruk. Kami hidup bersama, berdoa bersama di sinagoge, bertemu pada hari-hari raya, saling membantu." Di lokasi ledakan, tim penyelamat bekerja semalaman untuk terus mencari orang hilang, sementara polisi dan perwira militer membubarkan ratusan penonton untuk mencegah serangan lain. Pada tanggal 1 bulan ini, ribuan orang memadati pusat ibu kota Iran, Teheran, untuk mengenang pemimpin tertinggi Ali Khamenei setelah beliau wafat. Di lapangan revolusi Enkilab, kerumunan mengenakan pakaian hitam, banyak yang menangis meneriakkan slogan "Ganyang Amerika" dan "Ganyang Israel". Suasana duka menyelimuti saat banyak orang mengibarkan bendera Iran dan mengangkat tinggi potret Tuan Khamenei. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan akan menghukum mereka yang berada di balik kepergian. Tuan Khamenei menegaskan bahwa darah harus dibalas dengan darah. Pada upacara peringatan, seorang pemuda melakukan gerakan sebagai tanda penghormatan dan duka cita kepada pemimpin tertinggi Iran. Hossein Dash, seorang mahasiswa berusia 21 tahun di Marat, menegaskan bahwa Iran akan membalaskan dendam pemimpin mereka. Ia berkata melalui telepon, suaranya bergetar karena emosi, "Saya siap mengorbankan nyawa saya untuk Islam dan untuk Imam Khamenei saya. Rezim Zionis dan Tuan Trump akan membayar mahal atas kesyahidan pemimpin saya." Tusa Mizadeh, seorang guru sekolah dasar di kota Cirat, mengatakan ia tidak bisa merasa senang ketika pemimpin negaranya dibunuh oleh kekuatan asing. Ia berkata, "Saya juga tidak bisa senang karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan negara saya. Kita telah melihat apa yang terjadi di Irak."
Saya lebih baik mempertahankan Republik Islam apa adanya daripada jatuh ke dalam situasi seperti itu. Seorang wanita berbagi dengan sebuah kantor berita, "Kami berdoa sepanjang malam hingga pagi berharap itu hanya rumor. Sayangnya, itu adalah kenyataan." Dalam sebuah rapat umum peringatan di Teheran, seorang pria mengatakan bahwa berita buruk itu membuatnya dipenuhi amarah terhadap Israel dan Amerika. Pria ini menyerukan pembalasan untuk sang pemimpin. Sementara itu, sebuah papan iklan dengan gambar pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei terlihat di sebuah jalan di Teheran pada 1 Maret. Sementara itu di kota suci Qom, ratusan orang berkumpul di kuil Hadrat Masumeh untuk mengutuk serangan tersebut. Di Mashhad, para pelayat menutupi kubah kuil Imam Reza, salah satu situs keagamaan paling suci di Iran, dengan kain hitam sebagai gestur simbolis duka cita. Banyak orang menangis di halaman kuil. Demonstrasi pro-Iran meletus di banyak tempat setelah serangan udara AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Warga berbaris di jalan-jalan Baghdad, Irak dan kota Gaza pada tanggal 1 bulan ini. Di sana Yaman, media yang pro-Houthi melaporkan pawai jutaan orang untuk menyatakan dukungan kepada Iran dan mengenang Tuan Khamenei. Para pengunjuk rasa membakar bendera AS dan Israel dalam protes terhadap serangan udara di Iran. Di Lebanon, Solasia Bilen Komalisa. Di Lebanon pada tanggal 1 bulan ini, puluhan ribu pendukung Hezbollah bersama komunitas Muslim Syiah berkumpul di pinggiran selatan ibu kota Beirut untuk mengenang membawa bendera dan potret almarhum pemimpin Iran. Pada puncak musim turis, pantai-pantai dan pusat perbelanjaan di Dubai, Uni Emirat Arab UEA biasanya penuh sesak dengan orang. Namun segalanya berubah dengan cepat pada akhir pekan lalu. Jalan-jalan sebagian besar sepi dan langit tidak lagi dipenuhi oleh lalu lintas pesawat yang terus-menerus lepas landas dan mendarat seperti biasanya. Area Dubai Marina yang biasanya dipenuhi yacht dan pesta di atas kapal menjadi sunyi senyap secara tidak biasa di tengah bentrokan antara AS, Israel dan Iran sejak pagi hari tanggal 28 bulan ini. Bagi banyak penduduk, perasaan ini seperti kembali ke masa penguncian karena COVID-19 6 tahun lalu, ketika salah satu pusat transit tersibuk di dunia tiba-tiba menjadi senyap. Sekolah-sekolah di kota sekali lagi beralih ke pembelajaran daring dan keluarga-keluarga tinggal di dalam rumah. Seorang reporter di lapangan mengatakan, "Kami merasa seperti zaman COVID-19, tenang, cuaca cerah, burung berkicau dan tidak ada suara mobil atau pesawat yang melintas." Beberapa penduduk bergegas ke supermarket untuk menimbun barang. Aplikasi pengiriman bahan makanan melaporkan keterlambatan karena permintaan melonjak. Di lingkungan yang biasanya ramai hingga larut malam, jalanan menjadi sepi. Dengan ditutupnya wilayah udara UEA, beberapa orang berkendara ke daerah yang lebih tenang di dalam negeri. Di Hatta dekat perbatasan Oman, setidaknya satu hotel mengubah ruang konferensinya menjadi tempat perlindungan sementara bagi para tamu yang sudah check out tetapi tidak bisa terbang pulang. Beberapa tamu yang baru datang mengatakan mereka memindahkan keluarga mereka dari area Dubai yang pernah menjadi sasaran serangan. Yang lain melakukan perjalanan darat ke Oman, setidaknya untuk sementara waktu, negara satu-satunya di kawasan itu yang belum terpengaruh oleh serangan balasan Iran yang menargetkan sasaran-sasaran terkait AS dan Israel. Namun pada tanggal 1 bulan ini, pihak berwenang Oman mengatakan 2 drone telah menargetkan sebuah pelabuhan di sana. Dubai, sebuah kota yang membanggakan keamanan dan stabilitasnya, tidak memiliki bunker perlindungan bom publik. Sebaliknya, banyak penduduk menghabiskan malam tanggal 28 bulan ini di tempat parkir bawah tanah. Para orang tua berusaha melindungi anak-anak mereka yang cemas dari kenyataan ledakan di langit. Beberapa mengatakan kepada putra dan putri kecil mereka bahwa ledakan itu adalah kembang api atau meriam Ramadan. Sesuai tradisi di negara-negara Muslim, salah satu gambar yang paling menghantui adalah saat sebuah drone menghantam Hotel Fairmont di Pulau Palm Jumeirah saat senja. Pulau buatan itu adalah rumah bagi hotel-hotel bintang 5 dan beberapa penduduk terkaya di Dubai. Menjelang malam, polisi memblokir area tersebut saat tim pekerja membersihkan pecahan kaca di jalan. Sebagian fasad bangunan menghitam dan rusak parah. Derek Thompson, seorang turis Skotlandia yang menginap di hotel tersebut, mengatakan ia dan keluarganya sedang makan malam sekitar pukul 18.30 pada tanggal 28 bulan ini ketika mereka mendengar ledakan yang sangat besar. Ia menceritakan, "Itu adalah ledakan yang mengerikan dan kami segera berlari mencari tempat berlindung.
Kami pikir akan ada ledakan lagi, jadi kami lari ke pantai untuk menjauh dari gedung-gedung karena kami khawatir gedung-gedung itu bisa runtuh. Setelah kembali ke kamar dan mencium bau asap, keluarganya mengemasi barang-barang mereka dan check out lebih awal. Dengan ditutupnya wilayah udara, meninggalkan negara itu bukanlah pilihan. Thompson mengatakan ia telah memantau ketegangan di kawasan itu, tetapi tidak pernah membayangkan Dubai akan diserang secara langsung. Istrinya Victoria yang sering mengunjungi kota itu menggambarkan pengalaman itu sebagai mengerikan dan mengatakan bahwa sekarang ia tidak yakin kapan akan merasa cukup aman untuk kembali. Melissa Nicole, seorang turis dari Spanyol, sedang bersiap meninggalkan Dubai ketika wilayah udara ditutup sehingga ia terpaksa kembali ke hotel. Ia check-in di Hotel 5 hanya beberapa langkah dari Fairmont. Setelah Fairmont diserang, sirene berbunyi dan para tamu dievakuasi ke ruang bawah tanah tempat mereka bermalam. Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah ini selama berbulan-bulan, intelijen AS dan Israel telah memantau kebiasaan sehari-hari pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, termasuk tempat tinggalnya, orang-orang yang ditemuinya, cara ia berkomunikasi dan kemana ia mungkin akan mundur jika terancam serangan. Mereka juga memantau para pemimpin politik dan militer senior Iran yang jarang berkumpul di satu tempat dengan pemimpin tertinggi yang telah berkuasa selama hampir 4 dekade itu. Dalam beberapa hari terakhir, mereka menyadari bahwa waktu untuk bertindak telah tiba. Para pejabat tinggi Iran termasuk Tuan Khamenei dijadwalkan bertemu pada pagi hari tanggal 28 bulan ini di lokasi terpisah dalam sebuah kompleks di Teheran, tempat kantor Ayatollah, Istana Kepresidenan Iran dan aparat keamanan nasional berada. Sebuah sumber Israel mengatakan bahwa pemimpin yang biasanya berhati-hati ini merasa tidak terlalu rentan pada siang hari dan telah menurunkan kewaspadaannya. Rencana serangan malam diubah menjadi serangan siang hari. Dalam sebuah pesan kepada para pilot Angkatan Udara Israel, Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menyatakan pentingnya misi tersebut. Ia mengumumkan pada pagi hari tanggal 28 bulan ini operasi Singa Mengaum dimulai. Sekitar pukul 6.00 pagi pada tanggal 28 bulan ini waktu Israel, di tengah hari jet-jet tempur Israel menembaki kompleks tersebut, memulai gelombang serangan udara terkoordinasi antara AS dan Israel. Menurut sumber-sumber, mereka dilengkapi dengan amunisi presisi tinggi dan rudal jarak jauh. Ketiga lokasi yang dihadiri oleh para pemimpin di dalam kompleks tersebut diserang secara serentak. Beberapa jam kemudian, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi Khamenei telah tewas. Masih belum jelas apa yang membuat para pemimpin paling senior Iran, termasuk Komandan Korps Garda Revolusi Islam IRGC dan Menteri Pertahanan, berkumpul di pusat Teheran di area yang berdekatan dengan Tuan Khamenei di tengah konsentrasi kekuatan militer besar AS di kawasan itu. Intelijen Israel mengidentifikasi penasihat-penasihat utama Tuan Khamenei yang hadir, termasuk Menteri Pertahanan Amir Hatami Ali Samani yang mengepalai Dewan Militer Wakil, Menteri Intelijen Muhammad Shirazi, Panglima IRGC Hossein Salami dan Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Amir Ali Hajizadeh, bersama banyak lainnya. Saat ini belum jelas siapa yang akan menggantikan mereka. Meskipun masih banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, operasi ini menunjukkan tingkat penetrasi mendalam intelijen Israel dan AS di Iran selama beberapa bulan terakhir. Seorang pejabat militer Israel mengatakan Israel secara rutin memantau semua pemimpin dari musuh-musuh utamanya dengan satu atau lain cara. Tentu saja, ketika melakukan operasi seperti ini, Anda memerlukan lebih banyak intelijen dan harus menghubungkan banyak elemen. Ini bisa sangat rumit. Israel telah berulang kali menunjukkan tingkat penetrasi badan intelijennya di Iran melalui pembunuhan para pemimpin militer senior dan pejabat nuklir. Namun setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran pada bulan Juni tahun lalu, Menteri Pertahanan Israel mengakui bahwa mereka belum pernah bisa menargetkan pemimpin tertinggi Iran. Kali ini Israel dan AS telah berkoordinasi bersama untuk mempersiapkan operasi selama berminggu-minggu. Selama kunjungan ke resor Mar-a-Lago seminggu setelah Natal, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberitahu Presiden Trump bahwa Iran sedang memajukan program rudal balistiknya dan memulihkan kapasitas nuklirnya setelah pengeboman AS pada Juni 2025 yang menargetkan 3 fasilitas pengayaan uranium utama. Dalam pertemuan itu, Tuan Trump mengatakan ia akan mendukung upaya militer baru Israel untuk menghancurkan situs-situs rudal.
Beberapa hari kemudian protes besar meletus di jalan-jalan Iran. Saat itu, rencana untuk operasi gabungan AS Israel dipercepat. Pada saat itu AS belum mengerahkan kekuatan militer yang cukup di dekat Iran untuk melakukan operasi yang direncanakan sekaligus melindungi aset-aset AS di kawasan itu dari kemungkinan pembalasan Iran. Dalam minggu-minggu berikutnya pasukan-pasukan ini dikerahkan. 2 kapal induk menuju ke Timur Tengah bersama dengan ratusan pesawat kapal tanker pengisian bahan bakar kapal perang dan kapal selam. Peningkatan kekuatan ini terlihat jelas oleh dunia dan oleh Iran juga bertujuan untuk menambah daya tawar AS dalam upaya diplomatik. Sementara itu serangkaian pejabat tinggi militer dan intelijen Israel terbang ke Washington untuk merencanakan kunjungan-kunjungan terakhir oleh Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Kepala Intelijen Militer Israel dan Direktur Badan Intelijen Mossad semuanya berfokus pada koordinasi dan persiapan untuk operasi tersebut. Baru-baru ini, Gedung Putih merilis serangkaian foto yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump dan beberapa penasihat seniornya sedang memantau perkembangan serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Menurut gambar dan informasi yang dirilis oleh Gedung Putih, Presiden Trump mengawasi peluncuran operasi serangan terhadap Iran dari pusat komando sementara yang didirikan di Resor Mar-a-Lago di negara bagian Florida. Menurut CNN, pada malam tanggal 27 bulan ini, waktu setempat para pejabat keamanan nasional utama AS, termasuk Direktur Badan Intelijen Pusat CIA, Menteri Luar Negeri, Menteri Perang, dan Ketua Kepala Staf Gabungan berada di Mar-a-Lago untuk memantau dan mengordinasikan kegiatan terkait operasi militer terhadap Iran. Beberapa gambar menunjukkan peta-peta pertempuran yang digunakan selama pemantauan operasi. Ketika Presiden Trump hadir, area kerja tersebut diatur seperti ruang situasi sementara mirip dengan model ruang komando di Gedung Putih. Dari sini ia memantau perkembangan awal operasi yang diluncurkan oleh AS dan Israel terhadap target-target di Iran. Dalam 24 jam pertama sejak operasi dimulai, Gedung Putih merilis beberapa gambar dan 2 klip video yang direkam sebelumnya terkait dengan pengumuman operasi tersebut. Presiden Trump tidak mengadakan konferensi pers langsung selama waktu ini. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan ia bersama para asisten dan pejabat senior berdiskusi dan memperbarui situasi pertempuran. Sebuah detail dalam foto-foto yang berkaitan dengan perangkat yang dikenakan di pergelangan tangan oleh Kepala Staf Gedung Putih, Jeff Zients, menarik perhatian di media sosial, menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran keamanan. Namun produsen perangkat tersebut menegaskan bahwa produk tersebut tidak memiliki mikrofon, sistem penentuan posisi global GPS, atau konektivitas seluler, dan termasuk dalam kategori perangkat elektronik pribadi yang diizinkan untuk digunakan. Berdasarkan peraturan keamanan, penggunaan Mar-a-Lago oleh Presiden Trump sebagai lokasi untuk memantau operasi militer pernah terjadi pada masa jabatan sebelumnya. Pada tahun 2020 ia bertemu dengan para pejabat keamanan nasional di sini sebelum membuat keputusan terkait Jenderal Qasem Soleimani dari Iran. Sebelumnya pada tahun 2017 ia juga mengizinkan serangan terhadap Suriah saat sedang menginap di resor ini. Selama setahun terakhir, menurut media AS, Presiden Trump juga berada di Mar-a-Lago pada saat Washington melancarkan beberapa operasi militer di luar negeri, termasuk operasi terhadap pasukan Houthi di Yaman dan target-target yang diduga milik organisasi ISIS di Afrika. Terkait masalah keamanan, Dinas Rahasia AS mengatakan telah meningkatkan langkah-langkah perlindungan di sekitar Mar-a-Lago setelah operasi di Iran diluncurkan, sambil mempertahankan kontrol ketat terhadap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar dari area tersebut. Langkah-langkah keamanan yang lebih baru termasuk penembak jitu anjing, pelacak bom, dan kapal patroli di jalur air pedalaman bersama dengan kabel telepon dan internet aman sepanjang berkilo-kilometer. Menurut informasi dari pejabat AS, Presiden Trump tetap melanjutkan kegiatan sesuai jadwalnya di Florida selama operasi berlangsung dan juga menghadiri acara penggalangan dana politik yang diadakan di sana pada malam tanggal 28 Februari.